Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian kelas 12 AP, TB, dan UPW ya. Jadi, ya selamat datang kembali di pelajaran tercinta ini, pelajaran bahasa Jepang. Oke, sebelum mulai, saya bakal ngasih tahu aturan PJJ. Intinya PJJ kali ini saya hanya membagikan video pembelajaran, tetapi absen akan terhitung saat kalian sudah mengumpulkan tugas nih. Nanti bakal ada tugas, pokoknya tugas itu ada di akhir video. Nah, nanti untuk tugasnya bisa dikirim ke nomor WhatsApp saya gitu. Jadi intinya kalian tonton video ini dari awal sampai akhir biar bisa ngejawab dan menjawab soal-soal yang ada tugas, biar kehadiran kalian ada. Pokoknya kehadiran kalian tercatat kalau kalian ngumpulin tugas. Berarti kalau yang nggak ngumpulin tugas, ya berarti kalian absen ya, atau tidak hadir dalam kelas saya gitu. Saya pokoknya selama pelajaran saya, tugas saya tunggu gitu aja. Oke? Baik, tanpa lama-lama kita langsung aja ke pelajaran kita selanjutnya. Sebenarnya pelajaran ini tuh harusnya setelah UTS ya, cuma karena UTS-nya diundur, kita lanjut aja dulu. Nanti setelah UTS kita akan bahas materi ini lagi. Baik, kita langsung aja ke pelajarannya ya, yaitu adalah Kino Terebio Mimas Taka. Atau kemarin sudah nonton TV atau belum gitu. Nah, intinya pelajaran kali ini itu adalah menyebutkan bentuk lampau ya, berarti bentuk masa lalu ataupun yang udah dikerjakan ataupun nggak dikerjain tapi di masa lalu gitu. Intinya menyebutkan, ya inilah bisa dibaca menyebutkan bentuk lampau suatu kegiatan, terus juga nanti dapat memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan dalam bahasa Jepang yang pernah dikerjakan ataupun nggak dikerjain tapi udah kelewat lah waktunya gitu. Oke, kita lanjut aja next. Nah, sebelum itu ini pengingat dulu ya kata kerja bentuk mas, karena nanti ini ada perubahan kata kerja lagi. Untuk kelompok 1 kayak yomu jadi yomimas, oyogu jadi oyogimas, taberu tabemas, benkyo shuru benkyo shimas. Ini pengingat aja gitu biar kalian nggak lupa. Oke. Nah, kalau di bentuk lampau nih kata kerja bentuk mas ini berubah jadi masta, berarti udah pernah dikerjakan. Kayak kalau bahasa Inggris tuh kayak verb 3 kalau nggak salah untuk bentuk lampau tuh. Nah, ini bentuk positif dulu ya, kan nanti ada bentuk negatifnya, bentuk positif. Nah, khusus untuk bentuk lampau positif, kata kerja masuk tuh diganti menggunakan masta. Contoh, makan, bentuk masnya tuh tabemas, berarti kalau bentuk lampaunya adalah tabe masta, yang artinya udah makan. Ataupun contoh nonton, mimas, berarti bentuk mastanya adalah mimasta, berarti sudah nonton. Atau belajar, benkyo shimas, berarti bentuknya adalah benkyo shimasta, artinya sudah belajar. Pokoknya yang belakangnya tak itu tuh udah dilakuin aja gitu. Next. Nah, ini kita mengingat lagi bentuk masen. Jadi dari bentuk mas ke bentuk masen. Yomimas jadi yomi maseng, oyogimas oyogimaseng, dan seterusnya sampai ini kita mengingat aja, pengingat dikit. Nah, sekarang bentuk lampaunya maseng adalah maseng desta. Contoh, nah khusus untuk bentuk lampau negatif, kata kerja maseng itu diganti jadi maseng desta. Contoh, tidak makan, tabe maseng. Berarti bentuk lampau untuk ini tabe maseng desta adalah udah nggak makan, berarti dia tuh nggak makan tapi udah kelewat waktunya gitu. Intinya gitu aja. Dia tuh nggak makan tapi waktunya kelewat aja. Contoh, tidak bertemu, aimaseng. Bentuk lampaunya aimaseng desta. Berarti tinggal ditambahin destanya doang sih sebenarnya. Contoh, tidak belajar, benkyo shimaseng, jadi benkyo shimaseng desta. Sudah tidak belajar. Berarti dia tuh nggak belajar tapi udah kelewat lah. Ini tuh biasanya dipakai kalau misalnya
tadi pagi makan nggak gitu. Nah, tadi pagi nggak makan. Nah, makanya kalimat yang ini, tadi pagi nggak makan tuh tabe maseng desta. Gitu. Nah, kita masuk ke pola kalimat ya. Ini kita menyebutkan kegiatan bentuk lampau tapi yang positif, bentuk positifnya. Contoh, sudah makan gado-gado. Di sini saya pakai objek ya biar memudahkan bahasa Jepangnya gitu. Contoh, udah makan gado-gado ataupun udah makan apapun lah. Nah, kalau bahasa Indonesia berarti rumusnya kata kerja bentuk lampau. Ya ini sudah makan dan objek yang dimakan yaitu gado-gado. Nah, kalau bahasa Jepangnya kita pindahin objeknya dulu. Berarti gado-gado o tabe masta. Berarti objek ini partikel o, terus kata kerja masta karena bentuk lampau. Ditukar aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau mau nyebutin sudah makan ya tinggal tabe masta aja gitu. Kalau ini sih saya bisa biar memudahkan pakai objek gitu, objek makanan gitu. Gitu. Lanjut ya. Semoga kalian sampai sini paham. Tapi kalau ada yang kurang paham bisa tanya saya di WA gitu, atau enggak nanti kita pas pertemuan selanjutnya boleh ditanyain. Nah, ini sudah makannya dipindah ke belakang. Nah, jangan lupa ada partikel o karena ada objeknya gitu. Nah, contoh lain, misalnya sudah nonton TV. TV itu bahasa Jepangnya terebi, berarti sudah nonton terebi o mimashita. Ataupun sudah belajar bahasa Jepang tuh nihongo. Sudah belajar berarti benkyo shimashita. Bahasa Jepangnya nihongo o benkyo shimashita. Nah, lanjut. Sudah bertemu teman tomodachi o aimashita. Atau bisa tomodachi ni yang pelajaran sebelumnya tomodachi ni aimashita. Itu sama aja. Bisa pakai o, bisa pakai ni kalau bertemu ya. Oke, itu untuk bentuk lampau yang positif, yang kita pasti kerjain gitu, maksudnya positif tuh. Nah, kalau bentuk negatif gimana nih? Misalnya tadi tidak makan gado-gado. Jadi berarti tadi itu kita nggak makan gado-gado tapi makan yang lain gitu. Nah, berarti kata kerja bentuk lampau tadi tidak makan, kini saya tambahin tadi ya karena untuk menunjukkan masa lalu gitu. Sebenarnya tidak makan kalau dalam bahasa Jepang sih tinggal langsung aja tidak makan gado-gado gitu. Cuma nanti kita kalau bingung sih saya di sini nambahin pakai keterangan waktu tadi gitu. Seperti biasa ada objeknya gado-gado. Nah, sama aja sih sebenarnya kayak bentuk positif, tinggal gado-gadonya dipindah ke depan, terus kata tadi tidak makannya di belakang. Berarti gado-gado o tabemaseng desta. Berarti sama aja sebenarnya, cuma beda bentuknya doang. Kalau positif masta, kalau negatif maseng desta gitu. Nah, ini kata kerjanya di belakang ya. Terus jangan lupa ada partikel o untuk mengikat objek gitu. Ya, semoga paham. Kita lanjut ke contoh lain dulu. Contoh misalnya tadi tidak nonton TV. Berarti artinya mungkin tadi tuh nonton YouTube atau nonton film gitu kan. Tapi nggak nonton TV tadi tuh. Berarti terebi o mimaseng desta. Ataupun tadi tidak belajar bahasa Jepang, mungkin belajar yang lain. Berarti nihongo benkyo shimaseng desta. Ataupun tadi tidak bertemu teman, berarti tomodachi o aimaseng desta. Tinggal diubah doang sih dari masta ke maseng desta. Itu. Nah, contoh lagi, jika kegiatan lampaunya menggunakan jangka waktu gimana? Maksudnya tuh misalnya tadi pagi ataupun misalnya 2 jam. Tadi misalnya udah belajar, misalnya selama 2 jam, misalnya kita 2 jam pelajaran bahasa Jepang nih. Nah, cara nyebutnya gimana? Kalau misalnya ada keterangan waktu yang lebih spesifik gitu. Misalnya contoh nih ya, kita kosakatanya dulu. Sorry, ini nggak kelihatan ya. Ini tuh nah, yaitu kino. Kino tuh artinya kemarin. Terus lanjut ada ototoi. Ototoi itu kemarin, lusa. Ini keterangan waktu yang spesifik ya. Kesa tuh tadi pagi. Kesa tadi pagi. Sorry.
Nah, UB itu tadi malam. Terus ada Senshu minggu lalu, ataupun Sengetsu bulan lalu, ataupun Senen tahun lalu. Ini keterangan waktu yang misalnya yang lebih spesifik. Nanti kalian tenang, seperti biasa PPT bakal tetap dikirim ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke pola kalimatnya, menyebutkan kegiatan bentuk lampau menggunakan keterangan waktu. Contohnya gimana sih? Misalnya kemarin udah makan gado-gado gitu. Maksudnya lebih spesifik kan? Maksudnya kemarin. Nah, berarti bahasa Indonesia itu kan kemarin tuh keterangan waktu, terus sudah makan, kata kerja lampau, ditambah objeknya apa yang dimakan, yaitu gado-gado gitu. Ini rumus bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Jepangnya sebenarnya sama aja sih, sama kayak kalimat yang pertama, cuma kita tinggal tambahin keterangan waktunya aja. Tinggal keterangan waktu ditambah objek terus kata kerja gitu. Berarti kemarin itu kino gado-gado, oh sudah makan tabe masta. Kemarin sudah makan gado-gado, berarti bahasa Jepangnya adalah kino gado-gado o tabe masta gitu. Nah, ini untuk keterangan waktunya. Berarti keterangan waktu objek. Nah, ini sudah makannya tuh tetap di belakang ya. Apa ya, kata kerjanya tuh tetap di belakang, predikatnya tuh tetap di belakang. Jangan lupa ada partikel o untuk mengikat objek. Nah, contoh lain misalnya tadi malam sudah nonton TV, berarti tadi malam UB objeknya terebio mimashita. Atau enggak minggu lalu sudah belajar bahasa Jepang, sama nih. Sensu nihongo benkyou shimasu. Atau enggak kemarin lusa sudah bertemu teman. Cuma nambahin keterangan waktunya aja ini. Oke, next kalau untuk negatif. Misalnya negatif pagi tadi tidak makan gado-gado, mungkin makannya bubur ataupun makannya nasi uduk gitu kan. Ini sama aja. Berarti tinggal kesa gado-gado o, berarti kata kerjanya diganti tabe maseng desta gitu. Nah, sebenarnya tinggal ditambahin keterangan waktu aja sih, ya nggak beda jauh lah, itu doang. Nah, tetap predikatnya di belakang ataupun kata kerja di belakang. Jangan lupa ada partikel o. Contoh lain, misalnya tadi pagi tidak nonton TV, mungkin tadi pagi nonton apalah, terserah kalian. Mungkin nonton film, apa nonton di HP gitu. Jadi misalnya tadi pagi kesa terebio mimaseng desta. Ataupun kemarin tidak belajar bahasa Jepang, berarti belajar bahasa Jepangnya mungkin esok. Ataupun kemarin tuh belajar bahasa apalah. Atau bulan yang ketiga bulan lalu tidak bertemu teman, berarti sengetsu tomodachio aimaseng desta. Ya sebenarnya mah mirip-mirip sih, nggak ada bedanya gitu. Tinggal ditambah-tambahin aja. Gitu. Nah, sekarang ada lagi maksudnya kosakata jangka waktu. Kalau tadi kan keterangan waktu, maksudnya keterangan waktu tuh tadi pagi ataupun tadi malam ataupun minggu lalu. Kalau ini jangka waktu, ada yang ketiga jangka waktu, 1 jam ichijikang, 2 jam nijikang, 3 jam sanjikang, 4 jam yongjikang, 5 jam gojikang, sampai 10 jam lah. Kita sampai 10 jam aja dulu, sampai 10 jam yujikang, karena nggak mungkin sampai 12 jam. Ada sih sampai 12 jam, cuma janganlah, kita ambil yang gampang-gampang aja. Oke, ini jangka waktu ya, atau jikang. Nah, seperti biasa, bentuk positifnya gimana nih? Misalnya selama 2 jam sudah nonton film. Nah, ini tuh kita tuh kayak nyebutin durasi kegiatan yang telah kita lakuin gitu. Misalnya selama 2 jam sudah belajar bahasa Jepang gitu. Kayak gitulah. Nah, ini contohnya, misalnya selama 2 jam sudah menonton film. Berarti jangka waktu, kata kerja lampau plus objek. Sama aja sih, cuma tinggal diganti aja. Kalau tadi kan keterangan waktu, misalnya tadi pagi. Nah, kalau sekarang tuh jangka waktunya gitu. Misalnya berapa jam kita udah melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Berarti bahasa Jepangnya nijikang, egao, mimas, ta. Atau misalnya selama 2 jam tadi tidak menonton film, berarti kalau negatifnya nijikang egao mimaseng
Desta gitu. Tinggal diganti aja sih si depannya gitu. Nah, tetap kata kerjanya paling belakang gitu. Jangan lupa pakai partikel O. Nah, ini kalau bentuk negatifnya, maksudnya selama 2 jam tidak nonton film. Mungkin nontonnya nggak nonton film, mungkin apa gitu. Atau enggak melakukan kegiatan yang lain, misalnya selama 2 jam tadi. Sama, tinggal ganti aja mimaseng desta gitu. Nah, tidak nonton film. Jangan lupa partikel O. Nah, kalau misalnya versi lengkapnya gimana nih? Misalnya kemarin selama 2 jam udah nonton film. Ini nambah lagi nih. Berarti tinggal keterangan waktunya aja dulu yang paling depan, baru jangka waktunya. Misalnya kemarin selama 2 jam sudah menonton film. Gitu. Ini lebih panjang lagi sih. Jadi, tapi moga kalian paham lah ya. Kalau nggak paham ya silahkan ditanya gitu. Berarti Kino Nijika ini sebenarnya sama aja sih. Tinggal keterangan waktu ditambah jangka waktunya, terus objeknya dulu. Berarti Kino kemarin Nijikang selama 2 jam, Egao Mimasta sudah nonton film gitu. Jangan lupa partikel O. Emang makin di sini mulai makin rumit sih, tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin baik-baik, si pola kalimatnya tuh cuma tinggal ditambah-tambahin aja sih. Misalnya tambahin keterangan waktu, ataupun keterangan tempat, ataupun keterangan jangka waktu gitu. Tapi untuk yang utamanya sih yang 2 belakang ini gitu. Si objek sama predikatnya aja yang paling penting. Gitu. Ya, semoga kalian bisa paham lah ya. Untuk bentuk negatifnya juga sebenarnya nggak beda jauh, tinggal kalian ubah mimastanya jadi mimaseng desta gitu. Contoh, misalnya selama 8 jam sudah baca buku. Ini yang bentuk. Berarti hachijikang on o yomimashita. Ini untuk yang jangka waktu. Nah, kalau misalnya yang ini Senshu minggu lalu, Nijikang selama 2 jam, Nihongo o bahasa Jepang, Benkyo shimashita sudah belajar. Berarti minggu lalu selama 2 jam sudah belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Senshu Nijikang Nihongo o Benkyo shimashita. Pusing? Semoga nggak pusing. Saya tahu kalian pusing, tapi ya semoga nggak pusing lah. Ya, gitulah materi untuk bab ini gitu. Kalau misalnya nanti kalian ada kebingungan, bisa ditanyain di saat kita pertemuan, yaitu lebih tepatnya udah UTS. Oh, ini nggak kelihatan ya, sorry. Bentar, ini nggak kelihatan ya. Saya pindahin dulu ke bawah. Set. Oke, maaf ya. Tadi nggak kelihatan kayaknya. Nah, ini dia. Ini. Gitu. Selama 8 jam sudah baca buku. Oke. Nah, ini contoh dialog sederhananya ya. Contoh dialog sederhananya. Cara menanyakan kemarin sudah melakukan apa dan cara menjawabnya. Kita akan mendengarkan seksama dulu ya. Ini ada 2 orang. Kita dengerin. 谷川さん、昨日何をしましたか？昨日映画を見ました。何時間見ましたか2時間見ました。今朝食べましたか？今朝食べませんでした。そうですね。はい。Nah, gitu. Nah, ini yang pertama nih, si cowok ini nanya, namanya ke Tania. Tania, Kino nani oshimashita, kemarin ngelakuin apa? Maksudnya kemarin ngapain gitu. Sama Tania dijawab, kemarin Ega omimashita, kemarin sudah nonton film. Ditanya lagi berapa jam nontonnya. Nontonnya selama 2 jam. Nijikang mimashita. Terus ditanya nih, kesa tabemasu ka? Kesa tuh tadi pagi.
Tabemaska tuh nanya udah makan. Tadi pagi udah makan belum? Tanya jawab, kesa tabemaseng desta. Berarti artinya tadi pagi tidak makan. Oh gitu. Ya. Nah ini contoh dialog sederhananya. Gitu. Ya ini oke. Ini dia tugas untuk hari ini. Ditunggu ya. Pokoknya kehadiran tuh dihitung jika mengumpulkan tugas. Berarti kalau nggak ngumpulin ya berarti kalian tidak masuk kelas saya. Artinya alfa atau absen gitu. Nah tugasnya biasa 5, silakan dikerjain. Ini cukup ubah ke bahasa Jepang. Nah di sini ada catatan yang nggak ada di sana, kosakatanya di sini. Silakan kayak bahasa Inggris itu eigo, terus televisi itu terebi, koran shinbun, nasi gohan, terus memasak teori disuruh. Tapi ingat ya diubah ke bentuk masnya. Oke. Silakan nanti kalau tugasnya sudah selesai boleh diketik langsung via pesan ataupun ditulis di kertas, di foto juga boleh gitu. Intinya kehadiran dihitung jika kalian ngumpulin tugas. Kalau nggak ngumpulin ya udah itu mah risiko kalian aja. Ya udah sekian pelajaran kali ini, semoga kalian paham dan mengerti. Kalau nggak ngerti silahkan ditanyain aja lewat WhatsApp yang sudah ada nomor di atas tertera. Itu aja, sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa UTS dari bab pokoknya dari 3 PPT yang udah saya kasih aja. Ya, selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa belajar untuk UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih ya.